Rabu kemarin, Koalisi Advokat Nawacita Indonesia atau KANI mendatangi Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu khusus pada pasal 169 huruf N yang membahas mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. KANI mengakui uji materi ini bertujuan agar Yusuf Kala dapat kembali menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Menurut KANI, dengan majunya duet Jokowi JK 2 periode, pasangan ini mampu melanjutkan program Nawacita. Namun kesempatan bagi JK terganjal lantaran sebelum mendampingi Jokowi, JK pernah menjadi Wapres SBY pada periode 2004-2009. Ya, hanya satu pasalnya karena pasal 169 huruf N itu sendiri itu tidak tertulis berturut-turut atau tidak berturut-turut. Demikian juga dengan pasal 227 huruf I itu juga tidak tertulis. Akan tetapi dalam penjelasan pasal 169 huruf N itu sendiri di situ ditambahkan atau ada tertulis secara redaksional berturut-turut dan tidak berturut-turut. Nama JK pun masih populer dalam lingkaran bursa Capres-Cawapres. Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis April 2018 lalu menunjukkan nama JK paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Jokowi. Bahkan, nama JK pun masuk dalam 5 besar sebagai calon pendamping yang cocok disandingkan dengan Capres Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih banyak bersama Dewan Pembina Koalisi Advokat Nawacita Indonesia Binsar Huta-Julu dan melalui sambungan Skype pakar hukum tata negara Universitas Udayana Bali Jimmy Usfunan. Pak Jimmy, selamat sore. Pak Binsar, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Binsar dulu, Pak Jimmy. Pak Binsar, jadi ini karena sosok Pak JK-nya ya, bukan karena memang aturannya menimbulkan pertanyaan? Ya, jadi kami merespon keinginan masyarakat bahwa duet kepemimpinan Jokowi JK harus dilanjutkan mengingat program-program Nawacita Pak Jokowi dirasakan banyak masyarakat melihatnya. Kemudian survei Litbang Kompas terakhir menempatkan Pak Jokowi memiliki 72% tingkat kepuasan di masyarakat. Jokowi JK. Jokowi JK. Berarti kan tidak terlepas dari peran Pak JK sebagai cawapres, sebagai wapres. Untuk itu kami melihat bahwa Pak JK adalah sosok yang baik dan paling. Memang tidak ada orang lain? Untuk saat ini kita pikir tidak ada ya. Kita melihat bahwa Pak JK yang mampu melanjutkan program-program Nawacita Pak Jokowi bersama dengan Pak Jokowi. Salah satunya cara adalah dengan mengajukan uji materi itu ke MK. Betul. Kan jelas buat beberapa orang jelas bahwa di situ walaupun tidak ada kata berturut-turut tidak boleh lebih dari 2 kali. Ya. Apa argumen dari ini soal aturan ini? Ya, di sini kan jelas ya bahwa ada 2 frase yang berturut-turut dan tidak berturut-turut. Memang Pak JK pernah menjadi wapres pada masa Pak SBY 2004-2009. Kemudian Pak JK tidak lagi kan. 2009-2014 Pak JK calon presiden yang gagal. Kemudian kita 2014-2019 Pak JK menjadi wapres. Kan frase tidak berturut-turutnya tidak ada jadinya. Andaikan jika ada berturut-turutnya, ini semua akan menjadi jelas begitu Ya, menurut betul, Anda ya? betul. Oke, kita sapa dari studio Kompas TV di Bali, pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Usfunan. Pak Jimmy, selamat sore. Pak Jimmy, jadi kalau menurut Anda, pasal yang diuji materikan ke MK ini sudah terang, sudah jelas, atau memang multitafsir? Memang kalau dilihat dari Undang-Undang 7 2017, pasal 169 huruf N dan 227, itu sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 itu bunyinya kan Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya dalam 1 kali masa jabatan. Sebenarnya pasal 7 ini di amandemen pertama perubahannya di tahun 99 2000 waktu itu. Perdebatannya itu karena supaya jangan sampai menimbulkan sosok pemimpin yang kemudian bisa berpotensi otoriter. Kemudian jangan sampai menjadi pemimpin yang kemudian dikultuskan secara individu. Oleh sebab itu dalam
pembahasan waktu itu di MPR oleh pembahasan itu perubahan Undang-Undang Dasar, semua fraksi itu tidak menolak berkaitan dengan persoalan dibatasi masa jabatan. Oleh sebab itu ketika kita melihat persepsi dari pembentuk undang-undang berkaitan hanya 1 kali masa jabatan dapat diperpanjang dalam pasal 7 itu kemudian ditindaklanjuti dalam undang-undang pemilu itu yang kemudian di dalam pasal 169 sama 227 itu. Ya. Dan itu sebenarnya sudah jelas bahwa yang dimaksud 2 kali itu ya pokoknya ketika bicara persoalan 2 periode maka itu sudah jelas. Itu 2 periode itu mau berturut-turut atau tidak berturut-turut itu sudah masuk dalam kategori 2 periode. Sebenarnya kalau kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi kalau kita bandingkan dalam perspektif pilkada itu 2009 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji bahwa 1 periode itu masa jabatannya diartikan 2,5 tahun lebih ke atas. Oke. Oleh sebab itu kalau kita lihat secara faktual, Pak Yusuf Kalla itu kan sudah mendampingi Pak SBY selama 5 tahun full dan kemudian selama 5 tahun pula Pak Yusuf Kalla sudah mendampingi Pak Jokowi nanti sampai 2019. Dalam konteks ini kan berarti menjadi tidak tepat ketika dianggap bahwa masa jabatannya itu kemudian belum 2 periode itu kalau kita melihat dalam dimensi historis dan dalam dimensi ketatanegaraan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dengan kata lain, Ya. meskipun tidak ada kata berturut-turut, karena kan yang dipermasalahkan tadi berturut-turutnya itu membuat semuanya jadi multitafsir. Kalau kata sebagian pengamat juga mengatakan seperti itu. Jadi menurut Anda ketika mau berturut-turut atau tidak ya yang penting 2 kali, jadi sudah tidak boleh lagi begitu ya Pak Jimmy ya? Iya. Jadi dalam konteks itu kalau kita lihat itu 2 kali masa jabatan itu berarti masa jabatan yang sama. Dalam hal ini mau berturut-turut atau tidak itu sudah masuk pada kategori 2 periode itu. Dan dalam konteks ini kan begini, ketika bicara persoalan nanti bagaimana, apakah nanti Mahkamah Konstitusi kira-kira seperti apa peluangnya teman-teman yang menguji dalam permohonan uji judicial review ini. Pertama memang di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri itu ada 2 pola dalam pendekatan yang digunakan oleh para hakim. Mazhab originalis dan mazhab non-originalis. Mazhab originalis itu artinya Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi mencoba mencari tahu apa maksud dari kehendak pembentuk Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itulah kemudian maksud kehendak Undang-Undang Dasar itu kan seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada waktu perumusan dari pembahasan pasal 7 itu di amandemen pertama itu sudah dijelaskan bahwa memang dibatasi dari yang sebelumnya Undang-Undang 1945 tidak ada masa jabatannya berapa kali dibatasi, maka kemudian itu dibatasi. Kemudian bisa juga Mahkamah Konstitusi dalam konteks itu menggunakan mazhab non-originalis. Non-originalis artinya dikaji secara kontekstual bagaimana bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar itu 1945 itu dalam konteks sekarang. Dan itu sudah ada memang dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi misalnya tahun 2014 dan 2009. Pak Binsar, kan tadi kalau Pak Jimmy cerita bahwa tujuannya kan memang supaya tidak ada jabatan yang terlalu lama, jabatan yang itu lagi orangnya dan lain-lain. Anda tidak takut justru dengan kalau misalnya uji materi ini goal nanti ya menjadi kekuasaan yang terlalu lama atau gimana? Oh bukan. Ini kan kita melihat bahwa konteksnya ada frase berturut-turut dan tidak berturut-turut. Ini yang harus Mahkamah Konstitusi jelaskan. Karena respon di masyarakat banyak sekali yang menginginkan bahwa Pak JK untuk kembali maju. Kita sebagai negara hukum tentunya kita melakukan uji materi kepada MK. Kita meminta MK untuk menjelaskan yang mana yang mau dipakai, yang berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono bilang yang mengajukan uji materi ini tidak mendidik. Tanggapan Anda? Ya nggak apa-apa, kan kita kan ajukannya ke MK. Saluran yang kita ajukan kan saluran yang mendidik. MK kan kalau kita punya problem secara konstitusi, kita harus ajukan ke MK. Kan seperti itu, Mas. Jadi ya Anda melalui koridor yang sudah ditentukan. Iya. Jadi ini sebetulnya kalaupun misalnya sosoknya bukan Yusuf Kalla, Anda tidak akan mengajukan ini? Ya, beberapa pakar tata negara bilang bahwa Pak SBY pun bisa maju lagi sebagai presiden. Karena 2 kali, kemudian Karena tidak berturut-turut. dia bisa maju lagi. Oke, Pak Jimmy, bagaimana kita mendudukan ini? Karena apakah MK harus dengan jelas mencantumkan di situ berturut-turut atau tidak? Karena tadi Pak Binsar juga multitafsir soal ini. Ada juga pengamat yang lain juga bilangnya ya mesti jelas dan ini semua pasal
nggak terang gitu. Apa tanggapan Anda? Iya, jadi sah-sah saja ketika ada masyarakat kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait ada undang-undang yang dianggap tidak inkonstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu ketika dalam konteks ini memang putusan akhir itu ada di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Mahkamah Konstitusi itu nanti dia bisa melihat dari dua perspektif. Dia menggunakan perspektif originalis atau mengkaji apa maksud pembentuk Undang-Undang Dasar. Kalau itu yang digunakan, maka seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa itu dianggap 2 kali masa jabatan seperti itu. 2 kali meskipun tidak berturut-turut. Tapi bisa saja Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan non-originalis yang kemudian mengkaji secara kontekstual. Itu sama seperti ketika Perpu. Di dalam Undang-Undang Dasar itu kan jelas Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tapi kemudian di tahun 2009 Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Perpu juga bisa diuji. Termasuk juga di tahun 2014 itu di putusan nomor 50 itu berkaitan dengan satu putaran pemilu, bahwa kan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 3 dan 4 itu kan jelas ketika pemenang pemilu itu siapa yang menang 50% lebih dan dengan catatan 20% di setiap provinsi di atas setengah provinsi. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa ketika itu tidak berlaku ketika untuk 2 calon saja dalam Pilpres. Oleh sebab itu kemudian maka putusan akhir perdebatan-perdebatan antara dalam hukum tata negara dan sebagainya itu akan berakhir ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nantinya. Itu juga yang akan dicarikan celah oleh Mendagri yang bilang bahwa Mendagri akan meminta fatwa ke MK. Tapi Pak Binsar, andaikan nama JK ini tidak muncul dalam survei, tadi Anda mengutip Harian Kompas, Pak JK ada di top urutan-urutan yang teratas di survei. Kalau misalnya Pak JK-nya tidak ada di urutan ke atas, apakah ini semua masih akan tetap berjalan? Usai jeda kita bahas ini.